Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di minggu keempat di kewirausahaan ini. Sekarang materi kita ini tentang perilaku konsumen, atau dalam bahasa Inggris consumer behavior. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang perilaku konsumen. Nah, ini pilihan produk konsumen dan pilihan-pilihan jasa berubah secara terus-menerus di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian seorang manajer pemasaran harus mengetahui pengetahuan seksama tentang perilaku konsumen agar dapat memberikan definisi pasar yang baik untuk mengikuti perubahan yang konsisten dan terus-menerus ini, serta untuk merancang bauran pemasaran yang tepat. Nah, jadi di sekitar kita produk yang terus berubah-ubah, banyaknya inovasi-inovasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di lingkungan kita, yang ada di Indonesia ini. Tentunya inovasi-inovasi terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi perilaku konsumen seperti ini, sifat daripada konsumen, keinginan daripada konsumen itu seperti apa. Nah, jadi di sini kita sangat penting untuk belajar daripada perilaku konsumen ketika kita mempunyai wirausaha maupun di perusahaan besar. Lanjut. Ini proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini di sini ada 5 tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pembelian. Yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Nah, jadi di sini setelah pembelian juga, misalnya si konsumen, si pembeli membeli jajanan. Nah, setelah membeli jajanan pasti dia akan berkomentar tentang rasa, tentang harga, tentang pelayanan. Nah, itu kita harus memperhatikan hal-hal terkecil seperti itu. Jadi kepuasan pelanggan maupun satisfaction pelanggan, nah, itu adalah kunci utama kita membuka sebuah usaha atau melanjutkan sebuah wirausaha kita. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, ini untuk perilaku konsumen. Nah, di dalam faktor individu ini adanya motivasi dan kebutuhan dari kita, kemudian kepribadian dan gaya hidup. Nah, dan yang terakhir adalah pengetahuan baik dari kita maupun dari si konsumen. Nah, faktor psikologisnya persepsi dan keterlibatan, kemudian proses pembelajaran, dan yang terakhir di sini otomatis sudah pasti ada sikap dan perilaku daripada konsumen maupun daripada si penjual. Dan yang terakhir di sini ada faktor lingkungan, budaya dan demografi. Jadi budayanya seperti apa? Budaya dia berbicara, budaya dia berjalan misalnya. Nah, sudah pasti berbeda-beda orang Sunda dengan orang Jawa. Ketika ada yang membeli, itu sudah pasti berbeda. Nah, kemudian di sini etika daripada keluarga, kelompok maupun kelas sosial. Contoh daripada kelas sosial, misalnya pejabat ketika ingin membeli, atau orang yang bermobil ketika ingin membeli suatu angkringan. Nah, sudah pasti dia logat dari kata berbicaranya sudah pasti berbeda. Nah, kita harus mengetahui bahwa dia itu misalnya orang yang punya. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, di sini kepribadian dan gaya hidup. Nah, tidak ada 2 manusia yang persis sama dalam sifat atau kepribadiannya. Nah, jadi beda-beda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain, itu sifatnya sudah pasti berbeda. Kemudian dari segi berbicara, lemah lembut sudah pasti berbeda. Nah, ini masing-masing memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk. Nah, karena konsumen akan membeli barang yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, jadi selera konsumen pun beda-beda. Nah, di sini
kita harus mengetahui daripada sifat, perilaku, dan selera konsumen. Nah, kita masih di kepribadian dan gaya hidup. Nah, gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup menggunakan uang dan waktunya. Nah, ini rata-rata hampir semua orang seperti ini. Berbeda dengan kepribadian, lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada dalam diri manusia. Nah, apakah dia pembaik? Apakah dia pembohong? Apakah dia pembenci misalnya? Nah, sehingga dia mengisu-isukan misalnya dagangan kita misalnya kurang enak, padahal dagangan kita enak. Nah, ini adalah karakteristik daripada konsumen. Nah, meskipun berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan. Nah, pasti ada keuntungan, pasti ada kelemahannya. Nah, di dalam sebuah berwirausaha tentunya kita harus misalnya bersabar dalam menghadapi semua konsumen. Nah, ini pengetahuan konsumen. Semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Nah, ini adalah untuk pengetahuan konsumen. Nah, ini pengetahuan produk. Misalnya konsumen harus mengetahui kategori produknya apa, merek produknya apa, terminologi produknya seperti apa, atribut atau fitur produk, misalnya dari segi packaging, nah, dari segi misalnya pengiriman, dia menggunakan apa, dan kemudian dia dijualnya di mana. Nah, harga produknya mahal, murah, atau terjangkau daripada semua kalangan masyarakat. Nah, kepercayaan produk rasanya mungkin tidak pernah berubah. Nah, ketika konsumen puas dengan produk kita, misalnya rasanya enak, nah itu harus dipertahankan rasa enak yang ada di produk kita. Kemudian di sini ada pengetahuan pembelian. Nah, jadi konsumen juga harus mengetahui tentang toko kita. Toko kita menjual apa, nama toko kita apa, di dalamnya ada apa saja. Nah, lokasi kita, lokasi produk di dalam toko. Lokasi produknya kita di mana? Tokonya kita di mana? Nah, penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko. Nah, jadi ketika kita membuat toko, penempatan produknya, penempatan berbagai jenis barang, atau misalnya dari distro di Tangerang. Nah, penempatan produk yang di depan misalnya yang lagi trending atau yang lagi flash sale. Misalnya banyak potongan, beli 2 gratis 1 atau potongan 30%. Nah, misalnya seperti itu untuk mengetahui tentang yang ada di dalam toko. Nah, ini pengetahuan pemakaian. Nah, jangan sampai salah pakai, misalnya saus dengan kecap. Kemudian konsumen mengetahui manfaat dalam produk. Nah, jadi manfaat produk kita itu seperti apa? Manfaatnya untuk apa? Untuk keperluan apa? Dari si tangan konsumen. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor lingkungan budaya dan demografi. Nah, unsur-unsur budaya misalnya ada kepercayaan, nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos, dan simbol. Nah, ini budaya orang membeli. Nah, seperti apa? Nah, tentu orang beda-beda. Misalnya kita di pasar, banyak orang-orang yang bukan tinggal pribumi di sekitar kita. Nah, tentunya dia berbeda-beda. Dari segi bicara membelinya beda. Dari segi misalnya pamor, itu sudah kelihatan bedanya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Faktor psikologis pengolahan informasi atau persepsi. Nah, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut dengan stimulus. Nah, ini stimulus untuk persepsi daripada psikologis. Tidak semua stimulus tersebut semua kita ingat dan simpan dalam ingatan kita, karena kita sebagai konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Ini perlu teman-teman garis bawahi. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Nah, ini yang pokok utama adalah bentuk produk dan nama merek. Nah, jadi nama merek itu adalah hal yang mudah diingat oleh konsumen. Nah, untuk kemasan misalnya, nah ini kemasannya bagus nih, unik, plastiknya tidak mudah sobek. Nah, misalnya seperti itu.
iklannya bagus nih, di televisi, di YouTube, di sosial media iklannya bagus, dan nama produsennya apa. Nah ini misalnya yang terakhir, nama produsen. Yang penting kita ada merek dan bentuk produk. Nah, ini saya kasih contoh misalnya ketika teman-teman membuka kafe misalnya seperti ini, atau warung kebab. Nah, daripada keterlibatan, sini harga-harganya sudah tertera. Nah, keterlibatan merupakan status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Nah, contohnya di sini, konsumen akan membeli suatu produk akan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk berkunjung ke beberapa toko atau bertanya pada lebih banyak pramuniaga atau si penjaga toko. Misalnya konsumen suka dengan kebabnya, nah, jadi dia tanya-tanya tuh kebabnya isinya apa aja, kemudian harganya satu porsi berapa, ada variannya, varian apa, varian medium kah, small kah, atau big, contohnya seperti itu. Oke, kemudian proses pembelajaran konsumen. Ini sebagai seorang konsumen, baik dari anak sampai orang tua melakukan proses belajar. Nah, seorang konsumen yang menyukai produk tertentu, memilih produk tertentu, dan loyal terhadap merek tertentu, merupakan hasil dari suatu proses belajar konsumen. Pemasaran perlu memahami bagaimana konsumen belajar, karena pemasar berkepentingan untuk mengajarkan konsumen agar konsumen bisa mengenali iklan produknya, mengingatnya, menyukainya, dan membeli produk yang dipasarkan. Nah, jadi iklan juga, nah itu sangat berpengaruh daripada pengetahuan konsumen. Ya, jadi iklan yang kita tayangkan itu apakah masuk di dalam hati konsumen, apakah dapat diingat oleh konsumen, dan apakah konsumen menyukai daripada iklan yang telah kita tayangkan untuk membeli suatu produk yang telah kita pasarkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sikap konsumen, faktor penting yang akan mempengaruhi konsumen. Nah, ini konsep sikap sangat terkait dengan kepercayaan dan perilaku. Nah, sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap wirausaha. Yang pertama, harus kita pengalaman pribadi. Ini yang harus utama, jiwa wirausaha, harus kita mempunyai pengalaman. Yang kedua, pengaruh keluarga dan teman-teman. Jadi sikap dari keluarga kita, sikap dari pergaulan kita tentu akan terbawa nantinya di berwirausaha. Kemudian direct marketing, cara memasarkannya seperti apa. Kemudian media massa, media sosial contohnya. Nah itu jadi betul-betul upload contohnya, jadi ada yang tidak enak diupload. Nah itu kita harus mempengaruhi seperti itu. Kemudian karakteristik individu. Nah, jika karakteristik kita misalnya pemarah, nah kita harus untuk bersabar. Jika karakteristik kita pendiam, tentunya produk kita mungkin kurang menarik dari segi konsumen, dari segi pembelian. Jadi karakteristik kita di sini adalah untuk menjadi leadership itu seperti apa. Tentunya di sini saya kasih contoh, ada gambar orang yang membeli pakaian. Jadi dijelaskan oleh si penjual seperti ini, bahannya seperti ini, sehingga si penjual itu, si pembeli itu akan tertarik oleh produk yang telah kita lihatkan. Ini riset perilaku konsumen untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap berbagai pesan yang disampaikan produsen, dan untuk memahami cara mereka mengambil keputusan pembelian. Nah, ini riset untuk perilaku konsumen. Nah, ini perilaku konsumen sangat penting. Yang pertama, tekanan persaingan yang semakin tinggi, kemudian pasar yang selalu mengalami perubahan yang tadi kita jelaskan di awal pertemuan. Kemudian kebutuhan dan keinginan konsumen yang cepat berubah dan semakin spesifik. Jadi keinginan konsumen itu cepat bosan, misalnya itu lagi, coba dong cari yang lain, coba dong rasanya yang lain. Nah,
coba Jong adain minuman, misalnya di warung bakso ini adain es misalnya, si konsumen juga akan terpengaruh dari segi produk-produk yang telah kita pasarkan tentang itu aja, contohnya variannya tidak ada. Apabila produsen ingin memberikan terbaik pada pelanggannya, maka produsen harus memiliki informasi yang lengkap mengenai konsumen, termasuk segala tindak tanduk dan perilaku para konsumennya. Nah, ini catatan penting bagi kita yang ingin berwirausaha, memberikan yang terbaik untuk semua pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 4 ini. Nah, bila mana teman-teman ingin bertanya, silahkan teman-teman post di Google Classroom, di komentar Google Classroom. Nah, ini pesan saya, jika teman-teman sudah mempunyai wirausaha, selalu sabar dalam menghadapi sikap konsumen dalam berwirausaha. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.